Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kembali dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba boleh menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lain kami bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi, berikan terang, dan tolong kami mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan ketundukan. Kalau ada yang belum percaya, maka kami bisa percaya. Yang sudah percaya biar bisa ditumbuhkan dan makin diarahkan sehingga pada akhirnya segala sesuatu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan lagi semua kami menghadapi godaan setan dalam bentuk apapun supaya apapun yang mereka lakukan kiranya firman tapi bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membahas lanjutan dari kitab seri kitab Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa ia bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda pada Tamar menantunya itu, tinggal sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dan dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi. Ditanggalkannya lah telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu.
Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada, aku jumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah oleh orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku. Dan ia tidak bertubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu tidak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Serah. Pertama-tama itu membahas bahwa di sini diceritakan tentang Yehuda yang berkeluarga di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan ada beberapa hal yang ingin saya ajak saudara untuk membahas. Pertama, saudara, dikatakan bahwa Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Ini kumpulan ya, orang-orang percaya. Dia meninggalkan dan menumpang pada seorang adulam yang bernama Hira. Coba kita baca lagi sekali ayat 1 ya. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Saudara, beberapa hal yang bisa dibahas dari hal yang kelihatannya tidak ada apa-apanya nih ya. Pertama, poin A, saudara. Dengan demikian Yehuda meninggalkan persekutuan dengan gereja pada saat itu. Saudara, ini orang kumpulan orang percaya. PA atau PB ini namanya gereja. Gereja namanya pada gedungnya, tapi orang-orang yang percaya. Dia meninggalkan persekutuan dengan gereja. Dan saudara, ini bukan sesuatu yang baik ya. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, apakah ada dari saudara yang menjauhkan diri menjadi makin malas? Ayat ini mengatakan jangan menjauhkan diri, malah harus semakin giat melakukannya. Karena makin lama makin dekat hari Tuhannya, saudara. Kalau tahu-tahu datang dan pas dia datang saudara bolos, nggak lucu kan? Jadi saudara, ini sesuatu yang pasti selalu dipikirkan ya. Dan meninggalkan persekutuan dengan gereja itu bukan hanya terjadi kalau saudara bolos ke gereja atau berhenti ke gereja, tetapi juga kalau saudara pergi ke gereja tetapi tidak melakukan persekutuan, apakah itu dengan Tuhan atau dengan sesama manusia, sesama orang Kristen, sesama saudara seiman. Saudara boleh saudara pergi, tapi tidak ada persekutuan sama sekali dengan Tuhan juga tidak. Mungkin tidak dengar firman atau tidak doa atau apapun, dengan sama juga tidak. Saudara, kita tuh wajib ya. Persekutuan vertikal ada, persekutuan horizontal ada. Kanto Ibrani 10 ayat 25 itu mengatakan, marilah kita saling menasihati. Bagaimana bisa saling menasihati kalau tidak ada persekutuan antar saudara seiman? Kalau kita pergi ke gereja selama seperti pergi ke bioskop, pas datang, pas main filmnya aku datang, pas buyar aku pulang. Beskap pergi bioskop mau ngomong-ngomong sama tonggo kiri kanan tidak ada. Tapi kalau gereja diperlakukan seperti itu bukan caranya, saudara. Lain kalau agama lain, misalnya yang kelentengan itu, saudara, masing-masing datang sendiri dan sembahyang sendiri. Persekutuan horizontal ini tidak ada. Jamnya doanya bisa sakar dewe. Jadi datang sana pulang, tidak ngomong, tidak saling tegur, tidak ada urusan, saudara. Tapi dalam gereja itu tidak boleh seperti itu. Karena sebetulnya memang datang itu jangan ngepres.
Saya dapat mungkin datang 15 menit sebelumnya atau setengah jam sebelumnya, ada waktu untuk omong-omong. Pulang juga dapat mungkin ada waktu untuk bisa bersekutu. Bukan ngerasani ya, kalau bersekutu lalu ngerasani orang ini jadi negatif saudara ya. Tapi bersekutu sungguh-sungguh, saling mengenal, saling lebih dekat satu dengan yang lain dan sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang seharusnya dianjurkan, diharuskan di dalam satu gereja. Ya saudara, harus mendekat, tidak boleh menjauhkan diri, harus bersekutu, harus semakin giat melakukannya. Tapi saudara, Yehuda di sini dia meninggalkan persekutuan dengan gereja, dan dari situ muncul semua problem yang kita baca dalam Kejadian 38 ini. Lihat ya betapa hebatnya problem yang terjadi hanya karena kesalahan yang biasanya diremehkan orang, menjauhkan diri dari gereja. Ya, kalau sudah kita masuk pada poin B, Yehuda bukan hanya meninggalkan persekutuan dengan gereja, tapi lebih dari itu dia bersekutu dengan orang kafir. Nah ini tumpul saudara ya. Perlu diketahui bahwa orang Adulam itu adalah orang Kanaan. Dan perhatikan juga bahwa ayat 12 dan ayat 20 menyebut Hira, orang Adulam itu, sebagai sahabat Yehuda. Jadi saudara, ini teman baik. Saudara, apakah kita boleh berteman dengan orang kafir? Kalau cuma berteman tidak ada masalah ya. Baru-baru ini di Facebook ada orang yang mengangkat topik itu dalam satu thread. Kita berteman dengan kafir boleh apa enggak? Saudara, kalau kita sama sekali tidak boleh berteman dengan orang kafir, lalu yang nginjilin mereka siapa? Kristen kumpul Kristen semua, lah yang tidak ada yang nginjil orang kafir. Itu omong kosong. Yesus kumpul dengan pemungut cukai, omong-omong dengan perempuan Samaria yang jelas-jelas adalah orang berdosa. Boleh dikatakan semacam pelacur barangkali ya. Dan pada waktu dia dikritik, kumpul orang berdosa, dia tidak mau mundur sama sekali. Dia tetap kumpul dengan orang berdosa. Menurut saya saudara, kumpul dengan orang ya berdosa, semua orang berdosa sebetulnya. Tapi saudara maaf, yang saya pikir berdosa yang neman ya. Ini sejauh mana, ini boleh atau enggak, itu menurut saya tergantung. Tergantung pada waktu saudara kumpul dengan mereka itu, saudara mempengaruhi mereka atau mereka mempengaruhi saudara. Kalau misalnya ya, saudara adalah orang yang lemahnya itu dalam hal seks begitu ya, lalu kumpul dengan orang dunia yang omongannya porno terus, ngajak saudara berzina terus dan sebagainya, lalu saudara katut terus, ya jangan kumpul saudara. Setidaknya untuk sementara. Saudara baru berhenti rokok misalnya ya, kumpul orang yang merokokan. Pertama sudah asap rokoknya merusak saudara. Kedua, ini baru berhenti sih, keinginannya kuat, ditawari gratis, terus ditawari, jatuh terus. Maka yang kayak begini jangan kumpul. Setidaknya untuk sementara sampai saudara cukup kuat. Jadi kalau ternyata dia yang mempengaruhi secara negatif diri saudara, hentikan. Tapi selama saudara tidak terpengaruh dia, tidak ada masalah kumpul dengan orang kafir. Saudara bahkan masih mempengaruhi dia, menjadi garam dan terang bagi dia. Kita sebut garam dunia, terang dunia. Apa maksudnya? Kita memberikan pengaruh kepada dia. Garam masuk pengaruh makanan, garamnya mempengaruhi makanannya, bukan makanannya membuat garamnya anyep ya. Tapi garamnya mengasinkan makanannya. Terang juga masuk dalam gelap. Terangnya menerangi gelap, bukan gelapnya menggelapkan terang. Enggak. Selama kita bisa mempengaruhi, kumpulan dengan seadanya kafir. Tapi saudara kumpul dan menjadi sahabat, itu lainnya. Sebetulnya kalau betul sahabat dekat, akrab, menurut saya itu mestinya Kristen dengan Kristen ya. Kalau Kristen dengan kafir ini rasanya agak aneh. Lalu sahabatnya kafir kabeh, loh ini tidak lucu saudara. Jadi saudara, dalam pergaulan dengan orang kafir tetap memang harus diperhatikan, dijaga, diwaspadai dan introspeksi. Bergaul dengan dia, aku rusak atau dia membaik, yang mana? Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Nah saudara, ada sesuatu yang aneh. Karena ada banyak anak Tuhan. Ya, saya tidak tahu anak Tuhan suku atau tidak. Orang Kristen pokoknya, secara lahiriah, yang lebih senang bersekutu atau bersahabat dengan orang kafir, terang-terangan kafir, daripada dengan sesama orang Kristen. Nah ini ada saudara, orang seperti ini perlu dicurigai imannya. Kapan kumpul di Kristen ngomongannya haleluya, puji Tuhan, dok, shalom, shalom, bencet lah. Enak kumpul si kafir-kafir yang bisa biang-biang, ada karu-karuan tambah seneng. Kalau kita punya selera seneng yang biak-biakan itu, dan gak seneng yang haleluya dan sebagainya itu, dan kita lebih kumpul pada orang kafir, dengan orang kafir, dan dengan orang Kristen, saya kira ada sesuatu yang gak beres dengan diri kita. Perlu dicurigai imannya orang seperti ini betul Kristen atau tidak. Sekali lagi saudara, saya tidak melarang orang kumpul dengan orang kafir, boleh. Tapi menjadi sahabat, lebih senang kumpul dengan orang sana, dan terpengaruh secara negatif oleh perkumpulan itu. Ini sesuatu yang buruk, dan itu yang mesti dibatasi. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua ya. Yehuda kawin dengan anak perempuan Syua yang adalah orang Kanaan. Setelah ini bahayanya kumpul dengan kafir. Akhirnya kawin dengan kafir. Dan kalau saudara, aku sudah kawin kok, ya, maka pikirkan anak saudara bagaimana. Kalau kumpul orang kafir, nanti saudara sih tidak kawin dengan kafir, tapi jadi besanan sama kafir, bisa saja. Ya, jadi saudara, ini yang terjadi, kumpul, mula-mula kumpul, dok, akhirnya kawin dengan anak perempuan Syua yang adalah orang Kanaan. Kita baca ayat 2 ya. Di situ anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syua. Lalu ia kawin dengan perempuan dan menghampirinya. Saudara, hubungan dekat atau pergaulan dengan orang Kanaan ini akhirnya menyebabkan dia kawin dengan orang Kanaan. Mari kita bandingkan dengan teks ini ya. Ulangan 7 ayat 1-4. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan pada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah pada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Saudara, Ulangan 7:1-4 ini bukan urusan ras, bukan urusan bangsa. Tidak boleh kawin dengan bangsa Kanaan, bukan karena beda bangsa, tapi karena beda kepercayaan. Mereka sembah Yahweh, yang cara sembah berhala. Tak boleh, nanti ketularan dan sebagainya. Bukan hanya mereka tidak boleh bergaul, tapi dipergaul, ditakutinya, akhirnya menjurus pada pernikahan atau yaitu jadi besan dan sebagainya. Dan dalam perjanjian baru ada lagi ayat 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi saudara boleh ya bergaul dengan orang kafir, supaya bisa memberitakan Injil padanya. Tetapi kalau mayoritas pergaulan kita itu orang kafir, maka kemungkinan besar terjadi kawin campur. Mungkin kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Kalau saudara, kita mesti berpikir 12 kali ya. Kalau pertama, mau tinggal di daerah yang pengaruh agama lainnya sangat kuat. Saya harus akui ini sukar ya. Ya saudara tinggal di kampung mau apa lagi? Lalu kiri kanan muka belakang kabeh orang agama lain, kafir kabeh. Tapi kalau memungkinkan, itu memang dihindari. Karena kalau seluruhnya kafir, saudara mungkin kuat, anak saudara kuat enggak? Cucu saudara kuat apa enggak? Itu saya masih dipikirkan saudara. Lalu saudara, yang lain adalah menyekolahkan anak saudara, atau di sekolah negeri, atau di sekolah Katolik. Jangan mimpi bahwa Katolik itu Kristen ya. Saya tidak usah menjelaskan saat ini karena bukan waktunya.
Tapi jelas Katolik itu dengan Kristen beda jauh sekali, seperti bumi dengan langit, dan beda secara dasari, sehingga ini harus dikategorikan sebagai suatu agama lain. Sebetulnya sama sekali beda secara total. Jadi saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat perlu dipikirkan. Juga bahkan kalau ya sekolahnya ini sekolah Kristen, tetapi Kristennya Kristen yang tidak karu-karuan, cari yang Kristen genanya nggak tahu bisa ada apa enggak, saya nggak ngerti ya. Tapi sekolah Katolik banyak kelihatannya Kristen, sekolah-sekolah yang karismatik juga banyak, dan diajari bahasa roh lah, diajari tumbang dalam roh dan sebagainya. Ini saya mendengar hal seperti itu, dan ini sesuatu yang membahayakan lagi. Jadi itu sesuatu yang dipikirkan. Yang ketiga, saudara, dari pernikahan ini Yehuda mendapatkan 3 orang anak laki-laki, Er, Onan, dan Shelah. Ayat 3 sampai dengan ayat 5. Tidak ada yang saya bahas karena nanti kita akan bahas ceritanya. Sekarang hal yang kedua yang akan saya bahas, saudara, Yehuda dan Tamar, di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 30. Ada beberapa poin, saudara. Pertama, Yehuda lalu menikahkan anak sulungnya, yaitu Er, dengan seorang perempuan yang bernama Tamar. Ini ada dalam ayat 6. Tapi sebelum mereka punya anak, Tuhan membunuh Er, karena Er itu jahat di hadapan Tuhan. Saudara, jadi bisa ya, ini kalangan orang-orang pilihan, tapi ya Er-nya jahat. Apakah karena pergaulan dengan orang kafir itu membuat Er itu menjadi jahat? Sangat mungkin. Menjauhkan diri gereja, kumpul, kawin, anaknya dari lahir kumpul dengan kafir. Dia menjahat, dia dibunuh oleh Tuhan. Nah saudara, Yehuda lalu memberikan Tamar, yaitu menantunya, itu kepada anak keduanya, yaitu Onan, supaya Er bisa mendapatkan keturunan dari dia. Ayat 8. Hal ini memang belum ada hukumnya pada saat itu, tapi rupanya sudah menjadi tradisi. Pada zaman Musa baru hal itu menjadi hukum. Jadi kalau seorang kawin laki dengan perempuan, lakinya mati tanpa punya keturunan, maka adiknya harus mengawini jandanya ini untuk memberikan keturunan kepada bagi kakaknya. Jadi anaknya secara hukum nanti dijadikan anak dari kakaknya, bukan anaknya dia. Jadi sudah pada zaman Musa baru dijadikan hukum dalam Ulangan 25 ayat 5 dan seterusnya. Tapi pada saat itu kelihatannya tradisinya sudah ada. Sekarang hal yang kedua, saudara. Sekarang kurang ajarnya si Onan ini, anak yang kedua. Dia disuruh kawin, dia kawin, tapi dia tidak mau memberikan keturunan kepada Er. Dan karena itu setiap kali dia bertemu dengan Tamar, dia membiarkan air maninya terbuang supaya dia jangan memberikan keturunan kepada kakaknya itu. Mari kita baca ayat yang ke-9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Saudara, jahatnya tindakan Onan itu terlihat dari beberapa halnya. Pertama, dia rugi apa sih kalau memberikan keturunan? Kalau dia mesti bayari duit atau apa, lo tidak mau bayar, dia memberikan keturunan, tidak ada kerugian apapun bagi dia sebetulnya. Tetapi toh dia tidak mau memberikan anak. Sesuatu yang luar biasa. Dan kalau dia tidak perlu mengorbankan apa-apa untuk menyenangkan orang, tapi tidak mau melakukan itu, dan sengaja menumpahkan maninya di luar, ini sebetulnya luar biasa busuk. Kedua, saudara, poin B. Pada saat dia melakukan hal itu, menumpahkan air maninya di luar itu, jadi sudah hampir orgasme, dia angkat dan dikeluarkan di luar. Tamarnya pasti menyadari hal itu, dan Onan pasti tahu kalau Tamar tahu. Nggak mungkin tidak. Tapi dia tidak sungkan belas kepada Tamar. Lalu mengapa dia tidak sekalian saja menolak hubungan seks dengan Tamar? Rupanya dia mau seksnya, tapi memberi anak tidak mau. Dan itu betul-betul egoisme yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, kata-kata setiap kali dalam ayat 9. Setiap kali hubungan seks, dia cabut dulu, keluarkan air maninya di luar. Dan itu menunjukkan dia melakukan itu senantiasa. Setindakan Onan menumpahkan air maninya di luar, itu menimbulkan istilah onani.
onan jadi onani. Dalam kamus Webster dikatakan bahwa istilah onanism itu berasal dari nama Onan dalam Kejadian 38 ayat 9 ini, yang diartikan, ini saya berikan terjemahan Inggrisnya tapi langsung saya bacakan Indonesianya, penghentian persetubuhan sebelum penyemburan atau penyemburan air mani, ejaculation. Yang kedua, masturbation atau masturbasi. Ya saudara, ini istilah dari onani itu muncul dari nama onannya. Tapi bayangkan dari tindakan brengsek ini muncul istilah onani itu. Saudara, yang ketiga saudara, tindakan onani dianggap jahat oleh Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan membunuh dia juga. Akhirnya saudara, ini kumpul orang kafir, kawin orang kafir, anaknya dari kecil kumpul kafir, dari brengsek, yang pertama brengsek, kedua brengsek lagi, dan tindakan yang ketiga. Perlu diketahui saudara, apa yang jahat dari tindakan onan ini bukanlah menumpahkan air maninya di luar ya. Bukan itu yang dianggap jahat. Tapi tidak mau memberikan keturunan, itu yang jahat. Ya. Jadi kalau sepasang suami istri mau mencegah kehamilan dengan cara itu sebetulnya bukan dosa. Tapi perlu diingat juga bahwa cara itu sangat tidak efektif untuk mencegah kehamilan. Karena air masi itu pelumas yang keluar sebelum, ya baru pada waktu warming up gitu ya, itu sudah memungkinkan menyebabkan kehamilan. Jadi tidak perlu air maninya keluar, itu sudah bisa hamil sebetulnya. Tapi ada orang-orang mencegah kehamilan cara ini, itu tidak dosa, tapi itu tidak efektif gitu saja ya. Nah, yang dianggap jahat adalah tidak maunya dia untuk memberikan keturunan kepada kakaknya. Itu yang dianggap jahat, dan itu yang menyebabkan dia dibunuh juga. Karena yang keempat saudara, pada waktu Onan mati, seharusnya Yehuda memberikan Tamar kepada anak bungsunya, yaitu Shelah. Tapi Yehuda yang melihat bahwa wah, ini kodenya mati gara-gara kawin sama Tamar. Lalu konganya mati juga karena menggantikan ngawini Tamar. Nanti jangan-jangan ini yang paling cilik mati sisan ini. Jadi saudara, dia mungkin anggap ini Tamar ini bahwa apes lah, apalah, tidak tahu apa. Lalu dia jadikan alasan, Shelah belum cukup umur, pulang saja kamu ke rumah ayahmu, ayat 11. Tapi setelah besar pun Yehuda tetap tidak memberikan Shelah kepada Tamar, itu ayat 14b. Nah saudara, kesalahan Yehuda apa saudara? Pertama, percaya kepada tahyul. Apakah ini juga gara-gara dia kumpul dengan orang-orang kafir ini, tahyulnya nular? Oh, sangat mungkin. Biarpun belum pasti, tapi itu sangat mungkin. Percaya tahyul. Saudara, berapa banyak saudara percaya tahyul? Tahyul di sekitar kita ini buat jekerat ya. Orang Jawa punya tahyulnya dewe, yang Cina punya tahyulnya dewe. Dan sangat banyak tahyul tidak karu-karuan saudara. Nek kawin itu tidak boleh beda umur 3 tahun. Kalau kawin beda umur 3 tahun, andai kata meja kakinya 3, oh gelak-gelik gampang roboh. Yang bagus tuh kawin beda 4, kayak meja kakinya 4. Tak bilang nih saudara, bagus lagi beda 40. Kalau kakinya 40 gak kira roboh meja nih. Itu omong kosong yang gendeng saudara, awal sama sekali. Itu logika apa tuh? Beda umur berapa itu tidak ada urusannya. Tak cocok, tidak cocok, tak betul beda berapa. Tapi banyak orang percaya hal seperti itu. Kawin, kamu siapa ini siapa? Wah, jong, gak cocok. Saya paling gelenda sudah omongan apa tuh itu. Tapi banyak orang percaya hal model semacam demikian, dan konyolnya betul-betul luar biasa sudah ya. Lalu kalau kakak dilangkai sama adiknya kawin lebih dulu harus begini, harus begitu. Lalu kalau orang tuanya baru mati lalu mau kawin, uang untuk menghilangkan apes lalu begini. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada kemanten kebaktian di gereja, kembali kata nikah, masuk gereja jalan mundur. Karena takhir model seperti itu, tidak tahu apa ya, baru terjadi kematian atau apa, untuk menghilangkan apatnya jalan mundur. Bu dinasihati sama orang gila mana, dan mereka juga cukup gila untuk mau menuruti nasihat edan itu. Masuk gereja jalan mundur,
pendeta cukup gila mau memberkati, nah saya tak usir saya kebaktian di tempat saya cek gitu. Saya kalau mengadakan konseling pernikahan, salah satu yang saya tekankan, saya tidak mau ada tahyul ya. Ada tahyul di sekitar pernikahan tak amuk desa keluarga pakai keran banda. Saya tidak mau gereja saya dijadikan seperti itu. Jadi saudara, ini tahyul luar biasa banyak. Buang jauh-jauh hal semacam demikian. Memang saudara, kalau kadang-kadang kita tuh terpaksa ngikuti tahyul. Misalnya katanya rumah yang tusuk sate itu gak bagus lah, apa-apa segala macam omong kosong itu ya. Saya tidak percaya omong kosong itu. Tapi nek saya beli rumah, sejagat mungkin saya tidak beli yang tusuk sate. Karena apa? Bukan karena saya percaya, enggak. Nek jual nanti setengah mati saudara. Tidak ada orang mau beli. Karena yang percaya begitu banyak-banyaknya. Ya bisa aja, kalau belinya murah harganya miring ya nanti jualnya yang murah harganya miring ya bisa saja. Tapi pokoknya bisa ngatut bukan karena percaya, tapi karena efeknya ini merugikan nanti. Ya dalam hal itu lain cerita. Tapi kalau betul-betul percaya pada tahyul, saudara, jauh ya itu ya. Semua kepercayaan, tidak ada dasar Alkitab, tidak ada dasar sains, maka sebetulnya itu adalah tahyul atau kepercayaan pada agama lain. Dan itu jelas adalah salah. Kalau poin B, saudara, Yehuda menyalahkan Tamar. Pada dua anaknya mati karena kesalahan mereka sendiri. Ayat Alkitabnya nyolok. Dosa jahat, Tuhan bunuh mereka. Tamar yang disalahkan. Jadikan kambing hitam. Paling gampang ya, nyalahkan orang lain. Dan memang hubungan in-laws ya, apakah dengan mertua atau dengan menantu atau ipar dan sebagainya, itu memang selalu buruk ya. Saya pernah dengar ada satu orang Kristen yang cerita, ya selalulah anak kita tuh kawin dengan siapapun, kita merasa mestinya masih susu. Ngerti ya maksudnya ya? Pokoknya anaknya kebagusan, pokoknya kawin sama orang itu mesti orang itu rugi dapat kayak begituan. Padahal saya lihat anaknya dia tidak kebagusan, saudara. Kok bisa ngomong susu itu tuh? Saat susu iya. Tapi orang tua nilai anaknya terlalu tinggi atau bagaimana, selalu mikir susu, padahal mesti yang susu di sana. Selalu hubungannya buruk, dan karena itu memang ini sangat perlu diwaspadai. Di Atlas Fitness Center itu ada satu teman saya yang waduh hubungannya dengan mertua luar biasa bagusnya. Saya pikir itu betul menantu teladan. Dan jarang ada seperti ini. Begitu luar biasa. Mertua sakit itu sudah diajak pergi Cina. Menantunya yang dorong kursi roda pergi kemana-mana. Dibayar dan sebagainya. Padahal dia bukan pasang sogenya gimana itu enggak. Ya lumayan. Bayar mbak, bayari sih kamu dorong kursi rodanya, dia yang dorong. Antar kemana-mana buahnya luar biasa. Ada penyakit apa operasikan orang lain, nah mati nang bagus lah, tak ngurus yang hantar duit. Dia enggak, dia rela korbankan uang apa? Waduh ini jarang orang seperti ini ya. Biasanya hubungan menantu mertua hubungan ipar, sehingga harus sangat diwaspadai. Kalau poin C, saudara, Yehuda mengikat dalam tanda petik si Tamar, sehingga dia tidak bisa menikah dengan orang lain karena dijanjikan Cela ya. Tapi nikah tinggal ikat, Celanya tidak dikasih-kasih. Sudah dewasa, mesti dikasih, tidak dikasih. Sekarang hal yang kelima, saudara, Tamar yang tahu bahwa Cela sudah besar tapi tetap tidak diberikan kepadanya, lalu mengatur siasat. Saudara, ini laki-laki tidak bagusan lagi, saudara. Ini brengsek lagi orang ini jelas. Dia memang dijahati, tetapi tidak berarti dia boleh menggunakan siasat, apalagi yang begini brengsek, tidak karu-karuan. Tidak terlalu beda kegilaannya dengan dua anaknya Lot ya. Sudah Lot terus Gomora, ya apakah ada laki lain, keturunan dari mana? Papanya dibikin mabuk, hubungan seks dengan mereka. Ini kegilaan, tidak karu-karuan sudah. Kalau di situ dengan ayah kandung, di sini dengan mertua.
Saya dia berpura-pura jadi pelacur dan duduk di tempat yang dia tahu akan dilewati Yehuda. Dan Yehuda dia tahu juga baru kematian istri. Ya, ini baru kematian istri. Jadi dia cari seks gitu ya. Nah, tujuannya untuk mendapatkan anak dari Yehuda. Jadi pemikiran dari Tamar adalah pokoknya harus dapat anak. Tidak bisa dari Shelah, dari Yehuda pun jadilah. Tidak ada rotan agar pun jadi gitu ya. Mungkin sekaligus dia juga bertujuan untuk membuat Yehuda tahu rasa karena telah mendustai atau menyakiti hatinya. Sir Calvin memberikan komentar tentang tindakan Tamar ini dengan kata-kata ini. Ini perlu diperhatikan baik-baik supaya mereka yang disakiti atau dirugikan tidak cepat-cepat lari pada obat yang tidak sah. Dirugikan lalu mau balas, lari kepada obat yang tidak sah. Sesuatu yang perlu sekali diwaspadai. Ya, hati-hati. Kejengkelan kepada orang, tapi pada waktu melakukan yang tidak sah ini kita nyakiti Tuhan. Maka itu perlu perhatikan. Ya kan, saudara, Yehuda tidak bisa melihat muka dari Tamar karena telekung atau cadar yang dipakai oleh Tamar. Tetapi dia tetap mau melakukan hubungan seks dengan perempuan itu. Jadi kelihatannya Kak ngurus, ayu, kayu, welek, gingsul, sumbing, Kak ngurus. Kan dilihat wajahnya bahkan. Ayat 15-16. Mungkin karena baru kematian istri, jadi wes gak peduli siapapun. Rasanya aneh, tapi saudara, itu yang terjadi. Tamar menanyakan bayarannya dalam ayat 16b. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan tanggungan atau jaminan yang bisa dijadikan bukti. Dia tidak butuh bayarannya, nyatanya bayaran tidak diambil. Tapi dia butuh tanggungannya, bukti. Kalau yang menghamil dia, ya udah. Kita lihat ayat 16 sampai ayat 18. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu berikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Ya saudara, memang Shelah tanya apa bayaran, tapi bukan itu yang dia inginkan. Tadi ambil sama dia. Dia maunya jaminannya itu nanti jadikan bukti. Sekarang kita masuk dalam ayat 7. Ya udah, lalu mengirimkan bayaran yang dia janjikan dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu. Tapi pelacur dalam tanda petik itu tidak bisa dijumpai. Ini ayat 20 sampai dengan ayat 23. Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembali ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan jadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tapi kau tidak menjumpai perempuan itu. Saudara, hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, poin A, Yehuda memang malu kalau sampai jadi buah olok-olok orang, ayat 23b. Tetapi dia tidak malu bahwa sahabatnya tahu dia telah berzina. Jelas juga bahwa ia tidak malu ataupun takut kepada Tuhan. Saudara, ajaib ya. Orang tidak malu kalau zina. Orang berzina itu sebetulnya masuk akal ya. Saya tidak bilang masuk akal dalam arti boleh. Nah, tapi masuk akal. Orang kepingin berzina. Tapi yang tidak malu itu yang tidak masuk akal. Lalu ceritakan perzinahan dan sebagainya. Mestinya buat disingit, no, kalau terpaksa berzina tidak usah cerita. Tapi ini orang cerita kepada sahabatnya yang suruh bayarkan dan sebagainya. Ini tidak ada rasa malu sama sekali. Laki-laki punya seorang teman saya, temannya Kiki juga. Dan Kiki bilang, orang satu wablek teman, dia mau hubungan seks ditonton orang. Biasanya orang hubungan seks ditonton orang gak mau.
Barusan dia cerita sendiri kepada saya. Dia dengan 3 cewek. Dari mana kok bisa 3 cewek? Dia punya 2 teman, laki sama 3 laki ya. Masing-masing cari cewek. Habis dia dapat cewek, dia bilang sama temannya, waduh, cewekmu kok lebih habis dari cewekku ya. Dia sambil, kakak enak lah. Wes gak apa-apa, ambil. Dua-dua mau, ambil. Pokoknya kamu main sama 3, aku nonton. Dia main sama 3, ditonton 2 temannya. Itu diceritakan sendiri orang-orangnya. Jadi saudara, ada orang-orang yang sudah begitu bedat, tidak ada rasa malu sama sekali. Saudara, hal yang kedua saudara, Hiram ini temannya Yehuda juga kelihatan kebrengsekannya karena dia mau dimintai tolong untuk memberikan bayaran kepada seorang pelacur. Nah, si A melacur utang, saudara dikasih duitnya bayar, no ya tolong ya. Mau enggak? Nah, mau ya saudara, podo ae kumpulane. Pada waktu saudara bayar, orang lihat, loh, bayar pelacur. Orang masuk tahu siapa sih main. Siapa yang dikira main? Ya dia kan. Jadi saudara, ini jelas ya kumpulan yang semua pada tidak karu-karuan. Karena saudara kita masuk dalam ayat poin yang ke-8. Yehuda mendengar bahwa Tamar mengandung. Pada waktu dia dengar Tamar mengandung, wah, responnya belang. Dia tuntut Tamar dihukum mati, tidak tanggung-tanggung dengan dibakar. Kita lihat ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Setelah Yehuda menuntut hukuman mati untuk menantu yang berzina, padahal dia sendiri juga berzina. Dia tak tahu kalau dia berzina dengan perempuan yang adalah menantunya, tapi dia berzina, salah berzina. Kenapa dia bilang bakar? Kenapa tidak ngomong bakar aku? Kenapa tidak? Kelihatannya kurang ajarnya ya. Orang lain brengsek, wah, langsung hakimi. Dia sendiri brengsek. Dia bahkan tidak ingat belas barangkali. Dan waktu terbukti bahwa dialah yang berzina dengan Tamar, mengapa dia tidak mempertahankan hukuman mati dengan bakar? Dia wis bakar dua-dua. Kenapa tidak begitu? Saudara, ini menunjukkan bahwa kita cenderung untuk keras terhadap kesalahan orang lain, tapi lunak atau penuh belas kasihan terhadap kesalahan kita sendiri. Kalau kita yang salah, selalu ada saja alasan membenarkan diri. Sudah ada untungnya belas saudara, malah tidak diampuni. Orang lain tidak hakimi habis-habisan, diri sendiri selalu ditutup-tutupi, dibenar-benarkan. Tidak ada bagusnya sama sekali. Mari kita fair dalam menilai ya. Apakah menilai orang lain atau menilai kita, bahkan menilai musuh atau menilai diri kita atau siapapun. Musuh, sahabat, harus ada sikap fair. Standarnya kebenaran. Kalau salah, salah. Apakah musuh, sahabat, diri, orang lain, tidak mau tahu. Bandingkan dengan Matius 7-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kau pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kau pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Maka apakah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak kau ketahui? Bagaimanakah kau dapat berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Sekarang poin 9. Tetapi pada waktu Tamar disuruh panggil untuk dihukum mati, Tamar lalu menunjukkan tanggungan dari laki-laki yang menghamilinya. Dan ternyata itu adalah barang milik Yehuda. Kita lihat ayat 25 dan ayat 26. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang pada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang punya cap, meterai, serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tapi perempuan itu yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada sialah anakku, dan dia tidak bertumbuh lagi dengan perempuan itu. Jadi pengakuan Yehuda dan juga tindakannya untuk tidak lagi bertumbuh dengan Tamar dalam ayat 26b, ini menunjukkan pertobatan Yehuda. Jadi saya kira Yehuda tetap memang orang beriman,
Bisa saudara jatuh dalam dosa bagaimanapun bisa, tapi saudara dia bertobat. Ini seluruh bagian ini menunjukkan pertobatannya dia. Jadi ini ada bagusnya. Biarpun sudah kumpul dengan orang kafir, menjadi kacau tidak karu-karuan, berdosa tidak karu-karuan, tapi dia toh bertobat. Saudara, kita masuk dalam poin yang ke-10. Tamar melahirkan anak kembar, yaitu Peres dan Zerah, dalam ayat 27-30. Pada waktu perempuan itu tidak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmis, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluar saudaranya laki-laki, dan bidan berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmis itu, lalu kemudian diberi nama Serah. Nah, kata pikir-pikir ini kok agak aneh kelahirannya ya. Anak kembar yang satu keluar tangannya lalu masukkan lagi. Keluar diikat masukkan lagi, saudaranya terombol keluar duluan. Tetap yang keluar tangannya biar baru tangannya sedikit itu yang sulung. Mengapa perlu diikat itu, saudara? Saudara tangan keluar dulu di anak sulung. Zaman itu sulung itu luar biasa penting. Ada hak kesulungan dan sebagainya. Nanti terima berkat, terima warisan pakai 2 kali lipat dari semua anak yang lain. Maka itu penting, bukan main. Cuma saya pikir-pikir ini kelahiran seperti ini aneh ya. Nggak tahu kenapa orang Islam tidak pernah nyerang hal ini. Apa ini memang mungkin kalau sudah punya kenalan dokter yang nangani orang punya anak, coba ditanya ya. Pernah ada kasus model seperti ini enggak? Tangan keluar dulu lalu menderap lagi, lalu satunya keluar duluan. Ya, ini saja agak aneh bagi saya. Tapi saudara, saya percaya Alkitab kalau cerita enggak ngawur saja. Masuk akal, tidak masuk akal, lu urusannya Tuhan, pokoknya bisa terjadi, di sini terjadi. Tapi yang jelas penekanannya anak sulung itu begitu penting pada saat itu. Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang ketiga. Tujuannya dan pentingnya kejadian pasal 38. Pertama saudara, mengapa cerita ini harus diletakkan di sini? Menginterupsi cerita Yusuf. Kita minggu lalu mempelajari kejadian 37 Yusuf ya. Nanti kejadian 39 Yusufnya nyambung kan. Kenapa di tengah-tengah tahu-tahu diinterupsi dengan kejadian 38 ini yang belas gak ada hubungannya? Aneh rasanya penyusunannya. Pertama saudara, karena kronologinya atau urut-urutan waktunya memang begitu. Ada yang tidak menyetujui, enggak, kronologinya enggak begitu. Alasannya, selang waktu antara Yusuf dijual ke Mesir dan pindahnya Yakub sekeluarga ke Mesir tidak cukup untuk dimasuki kejadian 38 ini. Apa memang tidak cukup? Mari kita perhatikan penjelasan di bawah ini. Pertama saudara, Yakub pindah ke Mesir sekitar 22 tahun setelah Yusuf dijual. Cara mendapatkan bilangan 22 itu adalah sebagai berikut. Yusuf dijual usia 17, kejadian 37 ayat 2. Dan dia menghadap Firaun pada usia 30, kejadian 41 ayat 46. Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir 9 tahun setelah Yusuf menghadap Firaun. 9 tahun itu 7 tahun kelimpahan telah lewat, 2 tahun keluaran telah lewat, 2 tahun kelaparan telah lewat, pasal 41 ayat 53 dan pasal 45 ayat 16. Jadi pada saat Yakub pindah ke Mesir, Yusuf berusia 39 tahun atau 22 tahun setelah dia dijual ke Mesir. Kedua, apakah kejadian 38 ini bisa terjadi dalam jangka waktu 22 tahun itu? Kalau Yehuda kawin langsung setelah Yusuf dijual, maka dalam 1 tahun dia sudah bisa mendapatkan dan dalam 4 tahun dia sudah bisa mendapatkan 3 anak laki-laki, tak sampai 4 tahun mestinya. Kalau menikah dalam usia 15 tahun, dan zaman itu memang menikahnya sangat muda ya, bisa di bawah 15 bahkan. Dan 1 tahun berikutnya Onan mengawini Tamar, maka ini baru mencapai tahun ke-17. Waktu 5 tahun yang tersisa cukup untuk kelahiran anak kembali Yehuda dan Tamar, dan juga untuk 2 kali perjalanan Yehuda ke Mesir dalam kejadian 42 dan 43. Dia sudah masuk akal betulnya. Ketiga, satu-satunya ganjelan yang tidak memungkinkan kronologi ini adalah bahwa dalam kejadian 46 ayat 8-12 dikatakan bahwa cucu-cucu Yehuda, anak-anak Peres anaknya ya, anaknya laki dari cucu ya, yaitu Hezron dan Hamul, termasuk keturunan Yakub yang datang ke Mesir.
Ini yang tidak cocok, saudara. Mengapa? Tidak ada waktu, saudara, dalam waktu 22 tahun untuk kelahiran cucu-cucu Yehuda di Kanaan. Nah, untuk memecahkan ini bisa ditafsirkan bahwa Kejadian 46 ayat 12b yang berbunyi sebagai berikut. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Ini merupakan suatu keterangan tambahan, tapi tidak berarti bahwa mereka termasuk keturunan Yakub yang pindah ke Mesir. Saya berikan catatan ya, perlu diingat bahwa kalaupun diambil pandangan bahwa Kejadian 38 terjadi sebelum penjualan Yusuf ke Mesir, Kejadian 37, tetap belum memungkinkan kelahiran cucu-cucu Yehuda di Kanaan. Mengingat Yehuda lebih tua dari Yusuf itu paling banyak 3 atau 4 tahun. Lihat penjelasan Kejadian 30 sudah kita bahas ya. Bagaimana dalam berapa tahun toh Yakub bisa dapatkan berapa belas anak itu memang dekat-dekat sekali. Jadi saudara, Yehuda dan Yusuf bedanya tidak banyak, paling-paling 3-4 tahun. Ini dari istri-istri yang berbeda kan, punya anak, jadi cepat sekali. Poin saudara, untuk mengkontraskan kejahatan Yehuda dengan kebaikan atau kesalahan Yusuf yang justru menolak perzinahan dengan istri Potifar. Jadi ini alasan kedua. Kalau alasan pertama memang kronologinya begitu. Alasan kedua, mengapa Kejadian 38 diceritakan di sini menginterupsi? Kan saudara, sebentar lagi akan diceritakan Yusuf dijual istri Potifar, lalu membujuk dia, menolak mati-matian, nggak peduli dia difitnah, dia masuk penjara, dia menolak. Jadi mengkontraskan kesalahan Yusuf dengan ini Yehuda ini yang justru menurunkan Yesus yang mana, saudara? Yehuda kan? Sehingga Yehuda dari Yesus dari Yehuda. Ini yang Yehudanya justru berzina, tidak karu-karuan, Yusufnya justru saleh. Tapi Yusuf bukan yang menurunkan Yesus. Tuhan kalau milih kan aneh-aneh ya. Yang dipilih tidak selalu yang saleh. Setelah saleh maka dipilih. Kita dipilih karena kedaulatan Allah, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Karena poin sih, saudara, mengapa Kejadian 38 menginterupsi di sini? Supaya bisa terasa berlalunya waktu sementara Yusuf ada di rumah Potifar. Terasa agak lama gitu ya. Kejadian 37 ayat 36, lalu Kejadian 39 ayat 1 dan seterusnya, itu loncat lama begitu ya. Sekarang poin kedua, kelahiran Peres dari Yehuda dan Tamar ini penting karena Peres ini akhirnya menurunkan Kristus. Bandingkan Matius 1 ayat 3, Lukas 3 ayat 33. Diceritakan skandal dan kebrengsekan Yehuda dalam kitab suci, menunjukkan apa, saudara? Pertama, saudara, menunjukkan bahwa kitab suci kita itu tidak diedit, tidak diubah oleh para ahli Taurat seperti yang dituduhkan oleh orang-orang khususnya Islam. Banyak sekali ya, saudara. Kalau kebat Facebook itu bosan sampai dengar omongan ini. Kitab suci mau diedit lagi, diedit segala macam. Kalau kitab suci kita memang diedit, maka pastilah bagian yang menceritakan tindakan memalukan dari nenek moyang mereka itu. Misalnya pembunuhan dan perampokan oleh Simeon Lewi pada Kejadian 34, insest Ruben dengan Bilha, Kejadian 35 ayat 22, dan juga perzinanya yang tidak karu-karuan di sini, ini pasti dibuang semua. Kalau memang ada pengeditan, ini pasti dibuang, mempermalukan. Tapi mereka tidak mengedit jelas bahwa hal-hal yang memalukan semua tetap ada. Jelas mereka tidak mengedit. Tuduhan mengedit itu cuma fitnah yang sama sekali tidak ada kebenaran belas. Karena poin saudara, dan yang poin yang terakhir, dengan demikian terlihat bahwa Yehuda dipilih untuk menurunkan Kristus bukan karena dia baik, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Saudara, ini kata-kata Calvin adalah cocok bahwa suku dari mana ia keluar dinodai dengan celaan, supaya kita puas hanya dengan dia, Yesus, dan tidak mencari apapun selain dia. Seandainya nenek moyangnya yang menurunkan Yesus bagus semua, kita bisa nanti tidak datang kepada Kristusnya, datang kepada nenek moyangnya ya. Makanya saudara ya, kalau gereja Katolik itu begitu meninggikan Maria dan mengatakan karena Kristusnya suci, Marianya harus suci, itu justru tindakan yang kacau balau, saudara.
Kalau memang seperti itu, ya Tuhan akan atur nenek moyang yang ngena-ngena semua setidaknya. Masih ada suci ya ngena. Tapi yang dikasih saudara, ada Rahab, ada yang modelnya seperti ini, Manasye segala macam yang karu-karuan, banyak-banyaknya loh. Sangat banyak yang karu-karuan. Dan Calvin memberikan komentar yang begitu indah ya. Adalah cocok bahwa suku dari mana ia keluar dinodai dengan celaan, supaya kita puas hanya dengan dia dan tidak mencari apapun selain dia. Saudara, apakah hal ini ada dalam diri saudara? Coba introspeksi saudara. Saya puas dengan Kristus. Pertama, sudah punya Kristus apa enggak? Kalau belum punya, ya tentu tidak bisa puas saudara. Saudara sekedar pergi gereja, sekedar dibaptis, sekedar memberikan persembahan, sekedar melayani, itu tidak menjamin apapun. Sudahkah saudara punya Kristus? Sudahkah saudara percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita bentar lagi Natalan ya. Merayakan Natal, tidak punya Kristus, gak ada gunanya belas. Rayakanlah sampai mendem. Setahun 10 kali ikut gereja 10, tidak ada gunanya sama sekali. Kebaktian pun jadi tidak ada gunanya. Yang belum percaya Kristus dulu. Tapi kalau saudara yang sudah percaya, apakah saudara puas dengan dia saja dan tidak mencari apapun selain dia? Yang jadi masalah adalah orang cari hal-hal yang lain selain Kristus. Itu selalu jadi masalah dalam gereja. Pergi ke gereja, cari keuntungan. Oh, itu banyak. Aku bisa dapat apa dari gereja? Setelah baru beberapa hari yang lalu ya, ini mungkin 50 tahun peringatan kematian John F. Kennedy, sehingga film pembunuhannya dia dan bahaya film-film tentang dia diputar banyak sekali dalam TV kabel. Dan satu kalimat yang sangat terkenal dari John F. Kennedy diucapkan, "Ask not what the country can give to you, ask what you can give to the country." Kira-kira seperti itulah. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu. Tanyalah apa yang kamu bisa berikan untuk negara. Karena ini bukan negara tapi gereja, saya kira diubah sedikit. Ask not what the church can give to you, ask what you can give to the church. Jangan tanya apa yang gereja bisa berikan kepadamu. Tanyalah apa yang kamu bisa berikan untuk gereja. Atau diganti dengan Tuhan. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa beri kepadamu. Tanya apa yang kamu bisa berikan kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan Yesus. Sudah. Berikan anak tunggalnya. Bukan cuma jadi manusia yang hina, mati secara hina. Kurang apa dia berikan? Kalaupun dia tidak berikan apa-apa lagi, hanya itu sudah luar biasa banyak. Saya masih ikut Kristen karena ingin Tuhan beri. Lihat yang teologi kemakmuran saudara ya. Pergi ke gereja, ikut Tuhan supaya kaya dan sebagainya. Motivasi yang luar biasa konyolnya. Orang yang nginjil, ikutlah Yesus nanti kamu sembuh dari penyakit, ikutlah Yesus supaya kamu kaya. Itu kegilaan saudara. Kita jadi tidak puas dengan Yesusnya, kita cari hal-hal yang lain. Akhirnya primer dari sekunder, sekunder dari primer. Dan kalau Yesusnya dari sekunder, saya bukan Kristen saudara. Dan saya tidak akan dapat keselamatan. Jadi saudara, cari hanya Yesusnya, puas dengan dia, tidak mencari apapun selain dia. Bahkan kepingin sedapat mungkin berikan apapun yang ada di saudara. Tenaga saudara, waktu saudara, talenta saudara, karunia saudara, uang saudara, apapun, untuk memuliakan dia yang sudah memberikan anak tunggalnya pada kita. Saudara, kalau kita berikan apapun pada kita, belum bisa balas. Dia berikan anak tunggalnya, kita berikan apapun tidak bisa balas. Yesus berikan nyawanya, kita
kita berikan apapun dari balas. Saudara, jadi saudara, puaslah hanya dengan Dia. Jangan cari apapun selain Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.